Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Muhammad Dafa Pratama dari Fakultas Teknologi Information, eh, dengan NIM 17240691. Kepada guru kita terhormat, Bu Guru Desi, selaku mengajar di pelajaran pendidikan agama Islam, izinkan saya untuk mengkaji dan mempresentasikan tentang dampak genosida di Palestina terhadap perekonomian dunia. Oke. Pertama-tama, kita tahu ya bahwa konflik Israel Palestina ini telah berlangsung lama. Ya, mungkin selama lebih dari 70 tahun. Ini bukan isu yang baru dalam geopolitik internasional. Tapi sejak tahun 2003 lalu telah menimbulkan kekhawatiran yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Di mana serangan militer ini itu berfokus pada ke warga sipil, pada infrastruktur bangunan, bahkan sampai memblokade makanan dan minuman serta obat-obatan di jalur Gaza. Yang telah membuat banyak pihak ini geram tentang tindakan yang terjadi di genosida tersebut. Oke, lebih dari sekadar isu kemanusiaan saja. Ini bukan tentang isu kemanusiaan saja, tetapi genosida di Palestina ini membawa dampak ekonomi secara global, terutama karena kita hidup ini dalam ekonomi yang saling terhubung, yakni di mana kita di suatu negara saling membutuhkan negara lainnya di dalam impor dan ekspornya. Oke, dalam artikel ini dan presentasi ini saya akan mengkaji secara mendalam bagaimana terjadi tragedi kemanusiaan tersebut yang menyebabkan efek domino terhadap berbagai sektor ekonomi dunia. Pertama, mulai dari energi, perdagangan, investasi, hingga stabilitas keuangan global. Oke, yang pertama, ketidakstabilan geopolitik di Timur Tengah. Oke, kita tahu kan ya, Timur Tengah itu adalah wilayah strategis. Wilayah strategis yang menyimpan sebagian besar cadangan energi. Nah, seperti contohnya Arab menyimpan cadangan energi berupa minyak bumi dan mempengaruhi ekspornya ke negara-negara lain. Nah, kita tahu juga bahwa di kawasan Timur Tengah itu ada terusan internasional seperti terusan Suez dan selat Hormuz. Oke. Di mana konflik bersenjata yang kepanjangan ini telah menyebabkan diplomatik yang meningkat, memicu ketidakpastian di negara-negara tetangga seperti Lebanon, Yordania, dan Suriah. Ancaman investasi ini dari kekuatan regional seperti Iran dan Arab Saudi dan politisi bantuan internasional serta perubahan orientasi kebijakan luar negeri negara-negara besar. Ketidakstabilan ini mengganggu kepercayaan pasar global, menciptakan lingkungan investasi yang sangat beresiko, dan memperkuat sentimen safe haven, di mana investor mengalihkan dananya ke aset yang lebih aman dan meninggalkan sektor real dan pasar berkembang. Oke, itu yang pertama. Yang keduanya adalah lonjakan harga energi dan inflasi global. Oke, seperti yang kita tahu ya, bahwa Palestina ini bukanlah negara produsen energi. Ternyata efek konflik ini terjadi kepada negara lain yang ada di kawasannya, seperti Arab Saudi, seperti ya Iran, seperti Mesir begitu. Khawatiran terganggunya distribusi minyak menyebabkan kenaikan harga ini minyak naik. Jadi inflasi itu yang dimana negara-negara Amerika Serikat dan Uni Eropa lainnya itu harus membayar lebih untuk mendapatkan energi ini, yang akan memicu kepada inflasi dan memperlambat pertumbuhan di suatu negara tersebut. Dan dampaknya ke negara berkembang yaitu menghadapi krisis fiskal dan defisit perdagangan akibat kenaikan harga bahan bakar tersebut. Nah, lonjakan harga energi ini berkontribusi kenaikan bahan bakar pokok lainnya, yaitu biaya produksi lainnya yang seperti di perjalanan itu, dan mendorong suku bunga naik karena bank sentral itu mencoba mengendalikan inflasi yang terjadi di antara mereka.
Begitulah. Oke, kita masuk yang ke poin ketiga, yaitu gangguan pada rantai pasokan dan jalur logistik global. Oke, seperti yang kita tahu ya, di daerah Timur Tengah itu, di mana ada terusan yang sangat berpengaruh terhadap perekonomian perdagangan internasional, ya sekitar 10% lah, tapi itu sangat berpengaruh. Justru ketegangan di kawasan ini meningkatkan risiko serangan terhadap kapal dagang dan menaikkan biaya asuransi laut. Nah, di laut pun ada asuransinya, walaupun ketembak itu ada asuransinya. Oke, perusahaan pelayanan global pun mengalihkan rutenya, menyebabkan keterlambatan pengiriman dan kenaikan biaya logistik. Jadi kapal-kapal itu nggak ngelewatin terusan Suez itu, tapi dia malah melewat jalur belakang, malah membuat lama perjalanan dan memperboros bahan bakar dan mengeluarkan banyak sekali biaya. Oke, seperti itu. Oke, yang keempat, krisis pengungsi dan beban sosial ekonomi. Genosida menyebabkan eksodus massal warga Palestina ke negara-negara tetangga. Oke, jadi negara seperti Mesir, Yordania, Lebanon itu menerima pengungsi dari Palestina, dan akhirnya di negara-negara tersebut itu melonjak pengungsinya, makin banyak rakyatnya. Itu akan berdampak pada negara tersebut, seperti sistem pendidikan, layanan kesehatan, dan infrastruktur dasar, yang akan menciptakan tekanan fisikal tambahan dan memperdalam ketimpangan ekonomi. Makin banyak aja beban nih. Oke, yang kelima adalah dampak terhadap investasi dan pasar keuangan global. Oke, di mana kita tahu ya, konflik mempengaruhi investor institusional, yang dimana saham-saham di kawasan tersebut akan menurun, dan volatilitas global meningkat, dan investasi ke negara berkembang akan tertahan. Nah, nilai tukar mata uang di negara-negara yang terdampak dan terhadap genosida ini akan mengalami depresi tajam dan memperburuk utang ke luar negeri. Seperti itu. Dan keenam adalah polarisasi ekonomi global dan fragmentasi perdagangan. Seperti yang kita tahu, genosida menciptakan perpecahan sikap internasional. Negara-negara barat akan menghadapi tekanan boikot dari Global South, yakni Uni Eropa dan negara-negara lainnya. Ya, walaupun Asia juga akan terjadi perubahan aliansi perdagangan dan popularitas gerakan seperti BDS yang menarget perusahaan-perusahaan yang dianggap mendukung pelanggaran HAM tersebut. Ini mengarah pada popularisasi ekonomi dan perlemahan kerjasama antara negara-negara di kawasan tersebut. Oke, yang ketujuh, implikasi moral terhadap korporasi dan ekonomi digital. Korporasi global dituntut bertanggung jawab secara moral. Oke, konsumen mengevaluasi keterlibatan perusahaan dengan pendanaan, rantai pasokan, atau dukungan terhadap pelanggaran HAM tersebut. Perusahaan yang bergagal bersikap etis menghadap boikot tersebut atau gugatan hukum dan kerusakan reputasi yang berdampak pada performa keuangan mereka. Konflik Palestina-Israel ini telah berlangsung selama kurang lebih dari 70 tahun. Tapi di tahun-tahun terakhir ini, eskalasi kekerasan mencapai titik oleh banyak organisasi internasional yang dianggap oleh tindakan genosida terhadap rakyat Palestina. Genosida ini bukan hanya peristiwa tentang kejadian yang tragis-tragis tersebut, tetapi akan memiliki dampak yang sangat luas terhadap ekonomi, mulai dari keruntuhan ekonomi lokal hingga gangguan pasar global. Oke, apa aja sih dampak yang akan terjadi langsung di Palestina? Dampaknya itu yaitu kerusakan infrastruktur ekonomi. Itu yang pertama. Yang kedua, krisis tenaga kerja. Oke, dan hilangnya investasi yang sangat berharga yang akan melemahkan ekonomi lokal Palestina. Banyak pekerja-pekerja yang akan kehilangan pekerjaan akibat kehancuran dan blokade wilayah Palestina tersebut. Oke, itu yang pertama.
dampak langsung di Palestina. Yang kedua, dampak terhadap perekonomian regional di kawasan Timur Tengah. Nah, kawasan mereka itu akan berdampak juga, seperti pertegangan politik negara seperti Mesir dan Lebanon, jalur perdagangan terganggu, dan investasi regional terguncang akibat ketidakpastian. Oke, yang ketiga, apa sih dampak terhadap energi dan komoditas global? Konflik ini menyebabkan lonjakan harga minyak dan gas itu naik, dan gangguan pada pasokan pangan global yang memperburuk inflasi di banyak negara. Oke, kesimpulan yang di sini adalah dampak genosida di Palestina jauh melampaui batas geografis. Ini adalah krisis multidimensia, mengguncang stabilitas geopolitik, memperparah resiko ekonomi global, dan mempercepat fragmentasi dunia ke dalam blok-blok ekonomi yang saling bersaing. Penyelesaian yang adil menjadi prasyarat penting pada stabilitas ekonomi dunia dalam jangka panjang. Mungkin segitu aja presentasi dari saya.